Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma Febrianti dari C9 PG PAUD 2019 Universitas Negeri Malang. Video ini didasarkan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Storytelling yang diampu oleh Ibu Nur Anissa. Selamat menonton. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng parabel yang berjudul Petani yang Suka Berbohong. Di sebuah desa terpencil, hiduplah 12 anggota keluarga. Salah satu dari anggota keluarga tersebut mempunyai sawah yang cukup luas. Untuk mengurus padi di sawah, sang ayah dari keluarga tersebut menyuruh anak sulungnya. Setiap pagi dan sore hari, sang anak sulung tersebut harus mengurus padi di sawah. Pekerjaan seperti mengurus padi di sawah termasuk pekerjaan yang cukup mudah bagi anak sulung tersebut, karena ia hanya disuruh untuk menunggu dan mengecek kondisi padi. Jika padi dalam kondisi baik-baik saja, maka ia hanya menunggu sambil bersandar di gubuk. Udaranya sejuk sekali nih, cocok banget nih buat tiduran. Kan padinya juga baik-baik saja. Karena udara yang sejuk membuat anak sulung tersebut tidur dengan nyenyak, bahkan sampai berjam-jam. Dan ketika ia terbangun, ternyata hari sudah mulai sore, sehingga ia harus kembali ke rumah dengan membawa hasil padinya. Nah, keesokan harinya, si anak sulung tersebut kembali ke sawah. Namun, setelah mengurus padi di sawah, sang anak sulung tersebut mulai merasa bosan dan dia pun berkata, apa yang harus aku lakukan? Ini sungguh membosankan. Setiap hari pekerjaanku hanya mengurus padi di sawah. Pada akhirnya, si anak sulung tersebut berniat untuk berjalan mengelilingi persawahan. Dari persawahan tersebut, dia bisa melihat para penduduk desa yang sedang mengerjakan tugasnya secara bersamaan. Dan dia pun berkata, mereka saja bisa mengerjakan tugas bersama. Masa aku di sini hanya sendirian? Setelah itu, dia langsung memikirkan sebuah ide. Ketika menemukan idenya, dia langsung berangkat ke atas bukit untuk melakukan dari hasil idenya tersebut. Aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan dan bagaimana caranya agar aku tidak sendirian. Sesampainya di atas bukit, ternyata bukit tersebut menghadap ke pemukiman tempat penduduk desa bekerja. Pada saat itu, banyak penduduk yang sedang memanen hasil padi di sawah. Ada juga yang sedang membersihkan rumah, dan ada juga yang asik mengobrol dengan tetangga. Nah, di
dia pun langsung melakukan sebuah idenya tersebut. Tolong, tolong, tolong aku. Banyak tikus sawah yang menyerang padiku. Tolong, tolong. Hingga pada akhirnya teriakan anak sulung tersebut langsung mengagetkan warga. Para warga pun langsung berubah menjadi panik. Bahkan beberapa lelaki di desa pun langsung berangkat menuju ke sawah. Tetapi sesampainya di sana, dia merasa bingung dan heran karena kondisi di sana baik-baik saja. Para warga pun langsung menuju ke atas bukit untuk menemui anak sulung tersebut. Hei anak muda, mana tikusnya? Padimu kondisinya baik-baik saja. Kamu tidak akan menemukannya. Kamu berbohong ya? Tidak, aku tidak berbohong. Kan kalau gini aku tidak akan sendirian lagi. Para penduduk di desa pun menjadi kesal. Dan akhirnya dia kembali ke tempat pekerjaan yang sempat ia tinggalkan. Setelah sore hari, si anak sulung tersebut kembali ke rumah. Dia merasa bangga dan puas karena telah mengerjai para penduduk di desanya. Bahkan dalam perjalanan pulang, dia bernyanyi dengan riang dan gembira. Hingga keesokan harinya, si anak sulung tersebut kembali ke sawah. Namun, lagi dan lagi setelah dia mengurus padi di sawah, dia merasa bosan dan dia mengulangi kejadian yang kemarin. Akan tetapi, para penduduk desa yang mendengarnya langsung berangkat menuju ke sawah dan menemui anak sulung tersebut. Lagi dan lagi para penduduk desa dibohongi oleh anak sulung tersebut. Dan si anak sulung tersebut hanya tersenyum sambil berkata, "Hei kalian, aku ini hanya bercanda. Soalnya aku lihat kalian itu bekerja keras dalam bekerja. Kalian itu ibarat semut yang menemukan sebuah makanan. Cocok sekali." Nah, hingga akhirnya para penduduk pun kesal mendengarnya. Salah satu dari warga langsung menasihati anak sulung tersebut bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan karena dia telah mengerjai para penduduk di desa. Dan akhirnya pun si anak sulung itu langsung sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Pada suatu hari, ketika ia kembali ke sawah atau berangkat ke sawah, dia melihat para segerombol tikus menyerang padinya di sawah. Dia pun panik dan bingung. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Pada suatu hari, segerombol tikus benar-benar menyerang padinya di sawah. Sang anak sulung tersebut langsung bingung dan panik. Hingga akhirnya dia meminta tolong kepada warga. Namun para warga yang mendengarnya pun tidak menanggapinya. Karena para warga berpikir kalau apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebohongan. Alhasil, si anak tersebut langsung sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kesalahan dan dia pun kecewa atas apa yang dia perbuat dan atas apa yang dia ucapkan.
Nah, anak-anak, dari sini kita belajar bahwa berbohong itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekali kita berbohong, maka kita akan mendapat dosa yang sangat banyak. Dan sekali kita berbohong, orang pun tidak akan mempercayai kita lagi. Walaupun niat hati kita itu tidak berbohong pada saat itu, tetapi sebelumnya kan kita pernah berbohong kepada mereka. Nah, mereka pun tidak akan mempercayai kita lagi. Maka dari itu, jangan sampai kalian berbohong ya, karena itu dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.